Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 18 Februari 2026. Cahaya baru di tempat kudus bagian 5. Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Oleh karena itu, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan dengan cara demikian, tetapi yang di surga sendiri harus disucikan dengan persembahan yang lebih baik. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya gambaran saja dari yang sebenarnya, melainkan ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Mengingat pentingnya ajaran Daniel 8 ayat 14 tentang pemulihan tempat kudus di akhir 2300 hari bagi orang Advent yang percaya pada ajaran pintu ditutup, tidak mengherankan jika tidak hanya Hiram Edson, O.R.L. Creuser, dan F.B. Hunt yang memikirkan tentang identitas tempat kudus, arti pemulihan, dan apa yang terjadi saat nubuatan 2300 hari digenapi. Ada pula tulisan-tulisan lain dari para pelajar Alkitab tentang topik ini. Contohnya Emily C. Clemons yang menyunting sebuah terbitan berkala grafis pertengahan 1845 berjudul Pengharapan di Balik Tabir, dan G.Y. Pevey yang pada April 1845 mengajarkan bahwa Kristus telah menutup pekerjaan yang dilambangkan oleh pelayanan harian sebelum hari ke-10 bulan ke-7 bulan Tisri kalender Ibrani, dan pada hari itu dia masuk ke dalam bilik Maha Kudus. Pevey juga melihat hubungan antara Daniel 8 ayat 14, Ibrani 9 ayat 23 sampai 24 dan Imamat 16, dan menyimpulkan bahwa bilik Maha Kudus di surga harus disucikan oleh darah Kristus pada hari pendamaian yang jatuh pada hari ke-10 bulan ke-7 bulan Tisri kalender Ibrani. Namun ia percaya bahwa pemulihan bait suci surgawi sudah selesai pada 22 Oktober 1844. Sementara Creuser dan kawan-kawannya menganggap pendamaian sebagai proses yang masih berlanjut dan baru dimulai pada tanggal itu. Pemahaman Creuser inilah yang akhirnya diterima oleh Gereja Advent hari ke-7. Penglihatan awal Ellen Harmon juga menyentuh topik tempat kudus. Pada awal 1845, ia melaporkan sebuah penglihatan di mana ia melihat Bapa bangkit dari tahta, lalu naik ke kereta perang berapi, masuk ke bilik Maha Kudus di balik tabir, dan duduk di sana. Early Writing halaman 55. Meskipun penglihatannya selaras dengan kesimpulan Alkitab dari Creuser dan yang lain, perlu diingat bahwa saat itu Ellen White tidak memiliki posisi penting atau otoritas di antara para pemikir Advent. Ia hampir tidak dikenal oleh para ahli teologi yang sedang mendalami topik tempat kudus. Bagi mereka, ia hanyalah seorang gadis 17 tahun yang mengaku mendapat penglihatan di tengah berbagai suara yang saling bertentangan dan banyaknya orang yang mengaku memiliki karunia roh di kalangan Advent yang percaya pada ajaran pintu ditutup. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudi menuntun pikiran kami saat kami berusaha memahami rencana penebusan-Mu yang agung. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami supaya malam istirahat, boleh bangun pagi ini kembali kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.